Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-teman PID? Alhamdulillah pasti sehat kan? Tetap di rumah, jangan panik, tetap waspada. Baik, ucapan hamdalah selalu kita ucapkan, selalu kita syukuri karena karunia-Nya, karena dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, yang salah satunya yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan juga yang paling penting nikmat kesehatan, sehingga kita semua masih dilindungi olehnya. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawatullah wassalamuhu tetap kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-temanku PID, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi pada pagi hari ini, mata kuliah filsafat pendidikan yang berjudul Hakikat Ilmu Pengetahuan Menurut Islam. Langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu pengertian ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan, kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu ilm, yang berarti pengetahuan. Kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh ijtihad dari para ilmuwan muslim atau ulama atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa tokoh, kami menyebutkan 2 tokoh di sini teman-teman. Yang pertama yaitu Muhammad Hatta, dan yang kedua yaitu Ashley Montagu. Muhammad Hatta mendefinisikan ilmu itu pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dengan dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun itu menurut kedudukannya tampak dari luar, maupun menurut bangunannya tampak dari dalam. Kemudian yang kedua yaitu Ashley Montagu menyimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan, studi, dan percobaan untuk menentukan hakikat prinsip tentang hal yang sedang dikaji. Nah, dari beberapa definisi yang ada di makalah ini, kami dari penulis atau pemakalah menyimpulkan bahwa ilmu itu merupakan pengetahuan yang rasional, sistematik, komprehensif, konsisten, dan bersifat umum tentang fakta dari pengamatan yang telah dilakukan. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengetahuan. Nah, di sini pengetahuan merupakan informasi yang didapatkan dan segala sesuatu yang diketahui oleh manusia, seperti yang sudah dijelaskan oleh beliau Bapak Sultan kemarin tentang pengetahuan. Dan juga pengetahuan itu segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui? Yaitu dengan menggunakan panca indera manusia, ya, apa saja, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan juga raba. Nah, tentang pengetahuan sendiri kami juga mencantumkan 2 tokoh ahli. Yang pertama yaitu Noto Atmojo, yang kedua itu Sukanto. Untuk yang pertama, Noto Atmojo, boleh kami dari pemakalah untuk meminta kepada Mas Arifin dalam membacakan atau menyampaikan pengetahuan dari tokoh Noto Atmojo. Baik, terima kasih untuk Mas Arifin sudah membantu kami. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan menurut Sukanto, yang akan dibantu. Kami mohon bantuan kepada Mas Rifai untuk menyampaikannya. Baik,
Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Arifin dan juga Mas Rifai sudah membantu kami. Nah, berdasarkan dari definisi tentang pengetahuan yang ada di makalah ini dan juga menurut tokoh yang sudah dijelaskan oleh Mas Arifin dan juga Mas Rifai tadi, kami dari penulis menyimpulkan bahwa pengetahuan adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang belum tersusun, baik mengenai metafisik maupun fisik. Dapat juga dikatakan pengetahuan adalah informasi yang ada dan berupa common sense tanpa memiliki metode dan juga mekanisme tertentu. Nah, jadi kami dari penulis dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan sebagai seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Nah, untuk poin yang pertama mungkin itu, dilanjutkan untuk poin B yang kedua, yaitu struktur dasar ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada beberapa struktur ilmu dasar ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu metode ilmiah, yang kedua itu teori, yang ketiga itu hipotesis, yang keempat logika, yang kelima itu data informasi, yang keenam pembuktian, dan juga yang ketujuh itu paradigma. Jadi teman-teman bisa bisa menyimak pengertian dari masing-masing struktur dasar ilmu pengetahuan. Di situ kami sudah memaparkan. Oke, lanjut untuk poin yang ketiga, yaitu bagian C, filsafat, ilmu, dan juga agama. Nah, filsafat berasal dari dua kata bahasa Yunani. Ya, teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi dengan kata ini, philos dan juga sophia. Secara etimologis, philos berarti cinta atau cinta mendalam. Kemudian yang sophia itu berarti kebijaksanaan. Dan kemudian pengertian filsafat menurut bahasa aslinya yaitu cinta terhadap kebijaksanaan. Selanjutnya dalam pengertian yang lebih luas, di situ ada satu tokoh, Heraclitus, mengemukakan 5 pengertian mengenai filsafat. Nah, mungkin dengan pengertian ini dimaksudkannya untuk menunjukkan betapa sulitnya merangkum pengertian filsafat itu dalam sebuah definisi yang lengkap, karena terlalu banyaknya definisi-definisi yang dikemukakan oleh masing-masing tokoh dan mempunyai pola pikir yang berbeda. Namun tetap dalam satu wadah yang sama mengenai pengertian filsafat. Nah, di situ filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Di situ ada 4 pengertian dari filsafat. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Yang kedua, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Nah, di situ kelanjutnya bisa dipelajari sendiri. Baik, kemudian lanjut untuk yang ilmu. Ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ilmu diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian, baik itu segala yang masuk jenis kebatinan maupun yang berkenaan dengan keadaan alam akhirat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai ilmu, di situ sudah ada. Kemudian yang kedua adalah agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kesini. Nah, di situ ada, teman-teman bisa membacanya sendiri secara rinci. Rosidi ini salah satu tokoh menguraikan tentang definisi dan juga ciri-ciri agama secara umum, yaitu agama berarti mengabdikan diri, jadi yang penting adalah hidup secara beragama sesuai dengan peraturan agama itu. Kemudian yang kedua, agama mencatat pengetahuan untuk beribadah yang terutama merupakan hubungan manusia dengan
Tuhan. Yang ketiga, agama dapat dikiaskan dengan rasa cinta seseorang atau rasa pengabdian. Yang keempat, agama banyak berhubungan dengan hati. Yang kelima, di samping memenuhi pemeluknya dengan semangat dan perasaan pengabdian diri, agama juga mempunyai efek jiwa pada pemeluknya. Nah, baik, kami akan menambahkan lalu apa persamaan dan juga perbedaan antara ilmu, kemudian filsafat dan juga agama di sini, teman-teman. Untuk persamaannya yaitu sama-sama mencari rumusan kebenaran yang sebaik-baiknya dan menyelidiki suatu objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya, jadi secara radikal, secara mendalam. Kemudian perbedaan antara filsafat, ilmu, dan juga agama yaitu filsafat itu berasal atau bersumber dari akal budi rasio manusia. Nah, untuk ilmu itu juga sama, akal atau rasio manusia, namun ada tambahan terkait ilmu ini yaitu dari ilmiah, empiris, dan juga logis. Kemudian yang agama itu bersumber dari wahyu Allah. Nah, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.